Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wandari, saya dari Prodi Teknik Sipil. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab dari UTS saya, yaitu pelajaran kimia. Saya akan share screen. Oke, ini biodata saya. Bisa dilihat. Dan kita langsung ke soalnya aja ya. Oke. Yang pertama, menjelaskan kecenderungan ukuran jari-jari atom, afinitas elektron, dan keelektronegativan unsur-unsur atom dalam sistem periodik. Oke, kita jawab ya. Ini adalah tabel periodik ya. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin besar. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin kecil. Maksudnya adalah semakin ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak. Otomatis kalau ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Dan untuk periode, kalau dia semakin ke kanan, jumlah elektron semakin banyak. Tarikan inti atom dengan elektron dalam atom lebih mengkerut sehingga jari-jari atom lebih kecil. Oke, yang ini untuk afinitas elektron ya. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, harga afinitas elektron atom cenderung semakin kecil. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, harga afinitas elektron cenderung bertambah besar. Oke, kita masih dengan tabel periodik ya. Oke, maksudnya di sini adalah kalau dia semakin ke bawah sini, afinitas elektronnya itu semakin kecil. Dan kalau untuk periodenya, kalau dia semakin ke kanan, dia itu bertambah besar. Karena apabila ion negatif yang berbentuk stabil, energi dibebaskan, dinyatakan dengan tanda negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan, dinyatakan dengan tanda positif. Kecenderungan dalam afinitas elektron lebih bervariasi dibandingkan dengan energi ionisasi. Oke, untuk keelektronegatifan, dia lebih cenderung kalau dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, keelektronegatifan cenderung semakin kecil. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, keelektronegatifan cenderung semakin besar. Oke, masih dengan tabel periodik ya. Jadi, dia sama seperti afinitas, kalau dia semakin ke bawah, keelektronegatifannya itu semakin berkurang. Kalau dalam periode, kalau dia semakin ke kanan, keelektronegatifan itu semakin bertambah. Karena energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar energi ionisasi. Dan juga semakin besar afinitas elektronnya. Oke. Ini soal yang kedua ya. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, beri masing-masing contoh reaksi ionisasinya. Baiklah. Untuk larutan elektrolit kuat, lihat ya dalam tabel ini. Dan elektrolit lemah juga dapat dilihat. Oke, dalam perbandingannya kita lihat ya. Dalam larutan terionisasi sempurna, kalau itu yang kuat. Dan lemah, dalam larutan terionisasi sebagian. Dan juga jumlah ion dalam larutan sangat banyak kalau dalam elektrolit kuat. Sedangkan dalam elektrolit lemah, jumlah ion dalam larutan sedikit. Terus, kalau kuat, elektrolit kuat menunjukkan daya hantaristiknya yang kuat, sedangkan lemah menunjukkan daya hantaristiknya yang lemah. Yang terakhir ini, elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, derajat ionisasinya mendekati 1. Kalau untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya kurang dari 1. Untuk contohnya dapat kita lihat, yaitu HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, dan NaOH. Untuk larutan elektrolit lemah, contohnya CH3, COOH, HHF, HNO2, dan H3H2O. Oke, soal yang ketiga, tuliskan konfigurasi elektron dan gambar struktur garisnya.
Kemudian, tentukan manakah yang termasuk senyawa ionik dan kovalen. Nomor atomnya sudah diketahui di sini, yaitu Na11, F9, P15, Cl17. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu NaF. Dan yang kedua itu PCl3. Oke, kita akan jawab yang pertama dulu ya. Untuk NaF, konfigurasi elektron Na yaitu 2, 8, dan 1. Untuk konfigurasi F yaitu 2 dan 7. Di sini konfigurasi elektron yang terakhir yaitu 1 dan F yaitu 7. Untuk struktur Lewisnya kita dapat lihat di sini. Ini sudah digambarkan ya. Oke, atom Na akan membentuk ion Na+ dengan melepaskan satu elektronnya untuk diberikan kepada atom F. Atom F akan membentuk ion F- sehingga rumus senjawanya NaF. Ini ya, dapat dilihat ya. Jadi untuk gambar ini adalah termasuk dalam senyawa ionik. Senyawa ionik itu adalah elektron yang dilepaskan akan ditangkap oleh atom yang kekurangan elektron. Jadi jelas ya, ini adalah senyawa ionik ya. Kita akan jawab pertanyaan soal yang kedua yaitu PCl3. Oke, di sini konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi elektron P yaitu 2, 8, dan 5. Dan Cl3 2, 8, dan 7. Oke, konfigurasi yang terakhir yaitu 5, Cl-nya itu 7. Dapat kita lihat di sini struktur Lewisnya ya, sudah saya gambarkan di sini. Oke, proses pembentukan ikatan pada senyawa PCl3, atom P membawakan 3 elektron. Ini ya, dia membawakan 3 elektron. Untuk stabil dan atom Cl membawakan 1 elektron. Ini. Oleh karena itu, agar atom P dapat stabil harus diberikan dengan 3 atom Cl, sehingga atom P menerima 3 elektron dari atom Cl. Kemudian, elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Dari gambar struktur Lewis ini, dapat dilihat bahwa hanya terdapat 2 elektron sepasang elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom P dan atom Cl, sehingga termasuk dalam ikatan kovalen tunggal. Oleh karena itu, pada senyawa PCl3 terdapat 3 ikatan kovalen tunggal. Jadi jelas ya, pada gambar ini adalah merupakan senyawa kovalen ya. Oke, ini untuk soal yang keempat. Bagaimana konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, dan jelaskan masing-masing dengan contoh reaksinya. Baiklah, untuk penggabungan pelepasan oksigen, pada awalnya konsep reaksi redoks dikaitkan dengan oksigen. Oksidasi reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Dalam reaksi oksidasi, oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi dan zat yang mengalami reduksi. Contohnya dapat kita lihat ya, oksidasi besi oleh O2. Di sini kita lihat ya, Fe dan O2 menjadi atau membentuk Fe2O3. Bisa dilihat ya, Fe ini sendiri yaitu adalah ini yang teroksidasi. Sedangkan O2 ini yang mengalami reduksi. Jadi Fe ini mengikat oksigen yang awalnya tidak ada oksigen, sekarang teroksidasi menjadi Fe2O3 karena ini sudah terikat ya. Ini contoh reaksi oksidasi. Dan untuk contoh reduksi, ini kita ada pengertian sedikit reduksi atau pelepasan. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Dalam reaksi reduksi, reduktor adalah zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oke. Untuk contohnya sendiri, reduksi Fe2O3 dan CO2. Oke, kita lihat ya di bawah ini. Fe2O3 plus CO menjadi Fe plus CO2. Oke, baiklah. Untuk Fe ini, dia yang mengalami reduksi. Fe2O3 ini mengalami reduksi ya. Sedangkan 3CO ini adalah reduktor karena dia mengalami oksidasi. Dia akan dari CO jadi CO2 karena nambah oksigennya. Karena ini bertambah oksigennya ya. Oke. Ini adalah soal yang terakhir ya. Bagaimana prinsip kerja elektroplating atau lapisan nikel pada permukaan besi? Jelaskan dengan gambar dan persamaan reaksinya. Baiklah. Ini pada gambar ya. Oke.
Fe adalah, kalau di sini, adalah katode. Katode bisa diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber aliran listrik. Oke, ini adalah katode, karena dia bersifat negatif ya. Sedangkan ini, Ni, cerita positif ini adalah anode atau anoda. Anoda adalah elektroda positif yang merupakan logam pelapis, yaitu contohnya bisa seperti tembaga, kuningan, nikel, dan brom. Oke, untuk persamaan reaksinya dapat kita lihat ya, katoda dan anoda. Katoda itu sendiri yaitu Fe2+ plus 2E menjadi Fe. Untuk anoda sendiri yaitu Ni menjadi Ni2+ plus 2E. Oke, untuk 2E ini bisa kita coret sehingga membentuk atau menjadi Fe2+ plus Ni menjadi Fe plus Ni2+. Oke. Sampai di sini saja penjelasan saya untuk kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum.